yaitu di ayat keempat. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. Dua minggu yang lalu saya sowan ke guru untuk menyampaikan hari ini. Bertanya kepada guru. Jadi saya itu kalau sebelum mengajar Pak, saya sowan dulu ke guru Pak. Jadi yang saya tulis di sini itu saya minta stempel SIM, surat izin mengajar dulu dari guru. Jadi ngajar itu nggak sembarangan ngajar. Jadi ada ilmunya. Saya udah ke guru saya. Kata beliau, Maliki yaumiddin ini ayat yang pendek tapi meluluhkan hati yang sombong. Maksudnya gimana Kiai? Saya tulis. Jadi Maliki yaumiddin yang kita baca setiap hari 17 kali dalam sehari. Berapa kali kita baca Maliki yaumiddin? 17 kali. Betul nggak? Ada yang ngerasa? 17 itu maksudnya 17 rakaat. Karena setiap rakaat pasti baca Al-Fatihah. Sholat dan baca Al-Fatihah. La sholata illa bifatihatin. Kata Rasulullah SAW. Tidak sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, kembali kepada ayat keempat. Maliki yaumiddin, kata beliau, meluluhkan kesombongan manusia. Artinya keangkuhan, kesombongan, keakuan, ketamakan, keserakahan, dan seterusnya. Haus akan penghormatan, haus akan keduniaan. Ketika paham ayat Maliki yaumiddin, maka dia bisa luluh. Maka dia menganggap diri dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mampu dia berjalan di muka bumi Allah ini dalam keadaan membusukkan dada. Ada orang bilang, Pak, jelek kalau manusia. Coba tampaknya orang membusukkan dada, kalau jalan jelek, kalau jelek. Jelek Pak, dadanya dimajuin, kepalanya begini. Jagoan. Maka ketika paham Maliki yaumiddin, maka dia akan tunduk. Ya Allah. Baik, kita akan sampaikan minimal ada 4 poin saja yang saya catat, yang saya belajar 2 minggu yang lalu. Saya masih ketemu dengan Pak Kiai, guru saya, lalu beliau menyampaikan banyak hal. Ini kan akan saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang tawadhu, bisa menjadi manusia yang rendah hati, tidak lagi membanggakan diri dengan ilmu, tidak lagi membanggakan diri dengan derajat, tidak lagi membanggakan diri tentang pangkat, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Maliki yaumiddin arti terjemahannya adalah yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan ini hari yang tidak kita tahu kapan dan bagaimana bentuknya di hari pembalasan itu. Tapi kita wajib mengimaninya. Mengimaninya apa tidak? Akan datang nggak hari pembalasan? Beneran? Yakin? Beneran? Yakin. Tapi nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Maliki yaumiddin adalah info atau kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan terjadi nanti. Kalau sudah info, bersifat info, maka tidak lain tidak bukan kita harus waspada. Kalau waspada itu yang jelek, ya, dan berbahagia info yang baik. Tapi Maliki yaumiddin bisa memiliki 2 sifat, Pak. Bisa menjadi info yang bersifat bahagia. Maliki yaumiddin bisa info yang bersifat waspada.
yang merajai hari pembalasan. Makna dari pembalasan adalah dua, pembalasan atas dosa-dosa kita atau pembalasan atas amal baik kita. Dua. Di sana ada al-mizan, timbangan. Di sana ada padang mahsyar. Ada lagi orang nyeleneh, Pak. Ustadz ngomongin hari kiamat, zaman sekarang Ustadz nggak laku, Ustadz. Ustadz ngomongin hari kiamat zaman sekarang mah nggak laku, yang real aja Ustadz, yang real aja. Kiamat real atau hanya takut-takutan? Real. Kiamat itu real, hari pembalasan itu ada. Satu di antara 6 rukun iman, satu di antara rukun iman adalah beriman kepada hari kiamat. Punya nokta hitam di antara 1 sampai 6 kita ada yang ragu, Pak. Ada titik hitam di dalam hati kita ketika ada 1 sampai 6 rukun iman, kita tidak beriman di antara satu di antara lainnya, atau tidak yakin di antara satu di antara satu dari yang 6. Masa sih ada hari kiamat? Hari kiamat lama banget. Dari zaman Rasulullah kok nggak kiamat-kiamat? Nggak ada kali itu. Wah, itu tuh menggoncangkan tuh, dan itu tugasnya setan tuh. Jadi buat apa saya ibadah ya? Jadi buat apa saya ke masjid? Jadi buat apa saya baca Quran? Jadi buat apa saya sedekah? Jadi buat apa saya berbuat baik? Wah, itu mah khayalan aja tuh hari kiamat. Nah, Malik Yaumiddin bersifat info atau khobariyah yang memiliki hari pembalasan itu. Kalau info dari manusia bisa benar bisa enggak, Pak? Kabar dari manusia bisa benar, bisa enggak. Tapi kalau kabar dari Allah 100%, 1000%, 1.000.000% itu pasti. Karena banyak, Pak, ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Banyak yang sering Ustaz Heri hafal ya. Al-Waqiah apa kan? Masya Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat. Masya Allah Ustaz, barakallah. Wa kuntum azwajan salasa. Nah, itu cerita tentang hari kiamat yang sering dibaca oleh para guru, para ustadz, para imam. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, hari kiamat. Kok saya sebutin banyak. Nah, yuk, yang pertama adalah khobariyah, kabar dari Allah dan mesti ada. Kalau sudah ada hari pembalasan, Pak, ini bisa menjadi kewaspadaan bagi diri kita. Ya Allah, saya ini banyak dosa atau banyak pahala. Bapak Ibu dirahmati Allah, di surat Al-Mu'minun ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum lillahi wahidul qahhar." Hari ini hari apa? Siapa yang merajai, yang menguasai hari ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung, lillahi wahidul qahhar. Ini hari miliknya Allah yang Maha Raja, miliknya Allah yang Maha Berkuasa, miliknya Allah yang Maha Memumpuni segalanya. Ketika yaumul kiamah tidak ada raja di situ, Pak. Apalagi raja Jawa, nggak ada. Tahu raja Jawa? Itu loh. Kan ada saya ikut-ikutan aja nih ngomong. Yang dipidana, yang saya dipidana lagi. Raja Jawa, Raja Sulawesi, tak ada itu. Raja negara mana nggak ada.
Ketika di yaumil kiamah tidak ada raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'minun ayat 16. Nah, jemaah dalam hati Allah, Maliki yaumiddin, ad-din memiliki 3 makna. Yang pertama makna agama, dinul Islam, artinya agama Islam. Ad-din bermakna jaza atau pembalasan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an yang makamnya di Taif, mudah-mudahan Bapak-bapak bisa pergi ke sana ke Taif. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan ad-din itu sama dengan yaumil hisab. Al-hisab dihitung, kita punya track record. Track record dunia kita akan dihitung. Makna ad-din yang kedua adalah pembalasan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dalam hati Allah, makna ad-din itu apa? Makna ad-din adalah amal perbuatan. Seperti di surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu pekerjaanmu, bagiku pekerjaanku. Nah, jemaah dalam hati Allah, mari sama-sama kita masuk poin pertama. Maliki yaumiddin adalah kehati-hatian kita dalam bersikap dalam hidup. Ayat nomor 4 ini, Maliki yaumiddin adalah kehati-hatian kita dalam menyikapi hidup yang sifatnya hanya fata morgana. Al-baqa'u lillah, kekekalan hanya milik Allah. Sekarang dia berkuasa, besok belum tentu dia berkuasa. Sekarang dia kuat, belum tentu besok kuat. Sikap hidup inilah yang menjadi titik poin dari Maliki yaumiddin, poin pertama. Nah, jemaah dalam hati Allah, apa perbedaan Maliki yaumiddin sama Maliki yaumiddin? Maka hati-hati nyun sewu, kalau jadi imam, siapapun yang jadi imam, atau kita jadi imam di rumah untuk istri kita, untuk anak kita, ma-nya panjang atau ma-nya nggak panjang? Gimana sih? Ma-nya panjang atau ma-nya nggak panjang? Ma-nya panjang. Di Imam Syafi'i ma-nya panjang. Di Imam Maliki enggak, Pak. Kalau kita lihat di share di mana? Di YouTube, ada beberapa imam haromen ma-nya nggak panjang. Tapi kita yang konon ceritanya kalau Indonesia ini adalah mazhab Syafi'i, ma-nya panjang. Maliki yaumiddin, ma-nya panjang. Apa perbedaan antara ma panjang sama nggak ma panjang? Kalau Malik, ma-nya panjang. Malik artinya menguasai segalanya. Menguasai segalanya. Tapi kalau Malik itu raja. Malik itu raja. Beda. Yang pertama subjek, yang kedua dia menjadi predikat. Kalau Malik menjadi predikat yang merajai. Bukan raja. Raja belum tentu merajai, tapi kalau sudah merajai pasti raja. Paham ya maksud saya? Kalau raja belum tentu merajai, tapi kalau sudah merajai pasti dia raja. Hati-hati dalam membacanya. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 23. Ini hafal semua insyaallah. Huwallazi la ilaha illa huwal malikul Kudus, ma-nya nggak panjang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan, aku ini adalah Tuhan yang raja. Aku adalah Tuhan yang raja. Tetapi dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Akulah yang merajai. Kamu hanya raja dunia. Dan di akhirat, di hari kiamat, kamu tidak ada apa-apanya.
Di surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah Subhanahu wa taala menaruh di situ berfirman malikal mulki, yang merajai semua kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Muluk artinya kerajaan. Nah, ini belajar bahasa Arab ya. Ada mulkun, ada malikun, ada malikun. Mulkun, malikun sama malikun, maknanya panjang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, poin kedua kita bagaimana menaruh atau membaca malik itu benar-benar ketika kita dalam sholat. Entah kita menjadi imam atau kita menjadi makmum. Maliki yaumiddin. Poin ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan ada satu hadis yang menyeramkan. Rasulullah SAW bersabda, nama yang terkhianati, nama yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Malik. Wow. Malik. Jadi nama yang dikhianati atau nama yang terkhianati oleh Allah dan Rasulnya adalah nama Malik, Pak. Atau mulkil amlak, yang menguasai raja kerajaan di muka bumi ini. Tapi kalau yang betul Abdul Malik itu boleh. Abdul Malik. Mohon izin kalau ada teman-teman atau saudara atau anak yang dinamai nama Asmaul Husna, tolong pakai di depannya Abdulnya dipanggil. Jadi namanya ada Hadi, ada namanya hadiah. Mohon izin Hadi. Tolong dikasih nama katanya ada Abdulnya. Jangan Hadi saja. Hadi itu nama Allah. Apa artinya Hadi? Yang memberikan hidayah. Rahman. Ada namanya Rahman. Saya pernah ditegur sama orang Arab, Pak. Ketika saya umroh, ada namanya Abdul Rahman. Saya panggil ke Indonesia. Dia marah, Pak. Rahman, kifhal. Dia marah. La tadoni Rahman, Ar-Rahman Allah. Marah dia, Pak. Ar-Rahman Allah, anak Abdul Rahman. Saya ini hambanya yang maha pengasih. Jangan panggil Rahman, dia bilang. Rahman hanya Allah. Saya bukan Rahman, saya Abdul Rahman. Abdul itu hamba. Jadi teguran bagi kita semuanya. Rasulullah SAW, nama yang paling dilaknat oleh Allah adalah apa? Mulkil amlak, yang merajai kerajaan-kerajaan. Atau malikun, ya Malik, bukan Malik, tapi Abdul Malik. Jadi kalau ada nama sekarang, mungkin ada nama Hadi Sucipto misalkan Hadi Sucipto. Yo, secara bijaksana saya sampaikan, tolong tambah kata Abdul. Terus kita kebiasaan kalau manggil nama Ar-Rahman, Asmaul Husna, nama Pak Husna, ada Kohar, ya Abdul Kohar, ya Pak Kohar, wahai Pak Kohar, ya wahai Abdul Kohar, Pak Abdul Kohar. Jadi jangan Koharnya saja, jadi jangan Rahmannya saja. Jadi jangan apalagi yang diplesetin, Pak. Rahman jadi Oman. Rahman jadi Oman. Itu nama Allah. Itu nama, saya namanya Reza. Kalau nama saya dipanggil Zaza atau SS kan Reza, EREZA, SS, Pak S. Saya marah, Pak. Nama saya
dimain-mainin. Ini nama Allah dimain-mainin. Jadi mohon izin kalau ada poin ketiga, kalau ada nama mencatut atau mengambil nama Asmaul Husna, mbok yo dilengkapi dengan Abdun, hamba. Dan ketika kita memanggil, jangan nama itu saja yang diambil, tapi pakai Abdulnya, Abdurrahman. Saya ditegur sama orang Arab itu saat askarnya sono gede-gede tuh. Saya coba memberanikan diri memanggil seperti di Indonesia. Ya Rahman kefahal, marah dia. Ar-Rahman wallah, ana Abdullah. Dia marah. Afan, ya Abdurrahman. Ana Abdurrahman Nesa Rahman. Saya hambanya Allah yang Maha Kasih, bukan saya yang Maha Kasih. Saya manusia. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahmati Allah, untuk mempercepat karena sudah siang, saya ingin menyampaikan hikmah di balik Malik Yaumiddin. Minimal kita belajar yang pertama supaya manusia memahami kebesaran Allah bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kebesaran Allah tidak akan pernah hilang. Jadi kebesaran Allah bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Yang kedua, mudah-mudahan nanti ada tanya jawab, kita bisa lebih luas lagi. Yang kedua, kekuasaan dunia hanya sementara. Kekuasaan dunia hanya sementara. Kita mati Pak, paling cuma seminggu ditangisin orang. Paling juga cuma seminggu diomongin orang kebaikan kita. Paling cuma itu doang. Jadi apa yang kita sombongin? Gak ada. Orang udah lupa. Istri yang disayang meninggal, gak sampai 2-3 hari nikah lagi. Ada suami yang meninggal 1-2 hari, nggak boleh 4 bulan minimal ya, karena ada masa iddah. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan menikah lagi. Ada. Wah, ada. Pada pengakuan ada yang 4 bulan udah nikah siri katanya. Jadi tidak ada yang kita bisa sombongkan Bapak Ibu rahmati Allah. Kekuasaan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mau pangkat apapun, mau derajat apapun, loh, di dunia paling juga mentok sampai presiden Pak. Di dunia mentok sampai presiden, betul? Ada lagi katanya kalau presiden namanya panglima tertinggi, betul Pak Haji ya? Saya betul ya? Kalau salah kalau di dunia pangkat tertinggi siapa? Presiden. Panglima tertinggi untuk ke TNI ataupun ke kepolisian. Ke Polri dipilih sama presiden. Panglima TNI dipilih oleh presiden. Betul? Betul. Ya, presiden dipilih oleh rakyat. Berarti kekuasaan tertinggi siapa? Kamu ngomongin politik sih. Ustadz ngomongin politik. Ngapunten ini para aparat ini, mohon maaf. Jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki hari. Dibungkus kafan selesai Pak, nggak ada apa-apanya. Kalaulah mayat kita ibaratkan itu sampah Pak, cuma digini doang nih, kubur. Mayat kalau ibarat dengan sampah, kalau ibarat dengan sampah digali tanah, udah nggak ada lagi itu bernilai presiden. Udah gak ada lagi nilai jenderal, udah gak ada lagi nilai ustadz, udah gak ada nilai, betul? Maka Malik Yaumiddin punya nilai adalah, hei manusia, kekuasaan duniamu yang kamu banggakan sementara, ada aku yang merajai hari pembalasan. Yang ketiga Bapak Ibu rahmati Allah, makna daripada atau hikmah daripada Malik Yaumiddin, tidak ada yang berhak atas segala sesuatu sampai urusan pembalasan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang bisa ngecap diri kita kecuali hanya Allah.
Dan kita tidak boleh juga mengecap orang lain tentang amal ibadahnya, karena hanya milik Allah. Kita ahli masjid, ya sudah kita ahli masjid, udah bismillah. Ajak orang ke masjid sekuat tenaga. Kita ahli sedekah, kita demen banget dengan sedekah, ajak orang lain sedekah. Jangan lagi kita ahli masjid mengecap orang yang gak pernah ke masjid ada ahli neraka. Itu yang kita benar-benar waspada. Ada kita ahli sedekah lalu kita mengecap orang lain pelit, gak pernah bersedekah. Jangan lagi begitu. Kita ahli taklim, di mana ada taklim ada kita. Kita mengecap orang lain yang gak pernah taklim, dia gak punya ilmu. Gak boleh gitu. Karena hari pembalasan hanya milik Allah. Allah yang membalas dan mengetahui hati kita masing-masing. Adakah pertanyaannya ahli surga jadi ahli neraka? Banyak Pak, ada. Ahli surga jadi ahli neraka? Banyak. Kebalikannya, ada ahli neraka yang menjadi ahli surga. Yang terkenal kan yang seorang wanita jahat itu yang menjadi pelacur lah bahasanya, yang memberikan minuman atau makanan kepada seekor hewan yang kita bilang najis, yaitu anjing. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridho, masuk surga. Padahal seorang wanita. Dan yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk mengakhiri ini saya ingin menyampaikan kesempurnaan kekuasaan, keadilan, kemuliaan, keputusan di dalam kehidupan ini hanya milik Allah. Manusia hanya berusaha sebaik-baiknya wajib, tapi merasa lebih baik jangan. Berusaha sebaik-baiknya wajib, tapi merasa lebih baik jangan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa diterima dan kita bisa menyelami samudra Al-Fatihah di ayat keempat untuk lebih hudu dalam menyikapi hidup. Ayah jangan sombong di depan anak-anaknya. Guru jangan sombong di depan murid-muridnya. Penguasa, pejabat dari tingkat RT, RW, apalagi itu, lurah, ya setelah RW lurah, ya. Lurah, terus camat, terus wali kota, bupati, sampai gubernur, jangan sombong. Sampai nanti tingkat presiden juga jangan sombong. Karena itu hanya semen, pasti semuanya pakai mantan. Betul gak sih? Mantan Presiden Republik Indonesia SBY, kan begitu sebetulnya. Nggak ada tetap melekat pada dirinya, nggak ada, tidak ada melekat pada dirinya. Mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. Nggak ada, semuanya pakai mantan. Mantan pangap, mantan. Betul? Saya kira itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, langkah kita semuanya. Apa yang kita pegang hari ini menjadi amanah, bukan menjadi kesombongan. Itu saja. Jazakallahu khairan jazaa kembali kepada jamaah apabila ada ingin disampaikan, ingin dievaluasi, ingin dikoreksi atau ingin bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan membuka hati kita untuk bisa lebih baik lagi. Monggo. Oh, nggih, Pak. Betul. Dalam hal beribadah. Nggih. 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 Tapi di sisi lain kita tahu ya